Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki. Kali ini saya akan ngasih tahu tentang setup komputer saya. Soalnya kemarin juga ada yang nanya di salah satu komen di video, ada yang nanya itu speknya apa ya? Apa ya Kak gitu. Atau Gan. Kemarin bilangnya apa ya? Ya Kak lah ya biar keren. Bang. Kemarin gitulah dia nanya. Makanya saya mikir kenapa nggak dibuatin video aja tentang spek-spek komputer ini. Kemarin juga ada salah satu teman yang nanya juga komputer apa yang bagus dibuat desain kalau nggak salah. Sekarang saya bakalan ngasih tahu satu persatu dan juga mungkin saya bakalan ngasih tahu cerita kenapa saya milih spek komputer yang kayak gini. Oke. Nah, kenapa saya buat komputer ini? Karena ya emang dari dulu pengen buat komputer sih. Awal pertama malah pengen beli laptop, tapi yang kalau nggak salah ROG yang berapa gitu, pokoknya 20 jutaan yang cuma dapat GTX 1050 yang Ti. Tapi karena berselang waktu itu saya dulu kan udah berapa tahun tuh pengen yang laptop, pengen beli laptop, tapi lama kelamaan malah mikir kenapa nggak bikin komputer aja kayak gitu. Dan juga dulu sempet nanya pertama sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, nanya tentang harga laptop kan. Waktu itu pilihan saya di GTX 1660 untuk VGA-nya. Kalau prosesor sih emang pilihan yang 9400, tapi waktu itu yang masih Skylake kalau nggak salah, 2018 Skylake kan. Skylake atau Kaby Lake ya? Kaby Lake. Ya generasi 8 lah. Itu tapi waktu itu harganya masih 15 jutaan. Saya nanya di Denpasar kan, daerah Denpasar. Udah kemana-mana, nyari-nyari kemana-mana, dan akhirnya dapat di apa nama tempatnya saya lupa, dekat level 21 yang ada di sini. Di sana nanya dapat yang itu tadi VGA-nya waktu dapat yang 1060, tapi yang 3 GB bukan yang 6 GB. Nah, akhirnya kan saya mikir lagi karena 15 juta kan, tapi udah saya udah kayak netepin pikiran lah, udah biar tahun depan harus bikin kayak gitu. Tapi berjalannya waktu itu saya netepin kan Januari, saya nanyanya itu sekitar Oktober kalau nggak salah nanya komputernya. Saya udah netepin Januari harus punya, tapi ternyata Januari uangnya belum kekumpul, dan akhirnya sekitar bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau Juni itu baru akhirnya saya nyari-nyari lagi tentang komputer. Dan pas waktu itu udah dirilis yang 2019 ya, udah dirilis yang GTX 1660 yang 6 GB. Itu harganya hampir sama yang 1660, dan juga performanya lumayan, nggak jauh-jauh banget tapi lumayan bertambah lah, lumayan lebih lebih powerful lah dari yang GTX 1660. Akhirnya saya nyari-nyari lagi di internet kan. Awalnya kan saya pengen kayak gumpulin part-partnya gitu loh. Dulu saya punya yang motherboard yang yang Aorus kalau nggak salah, yang harganya sekitar 3 jutaan. Itu awalnya saya punya motherboard dan pengennya ngumpulin tapi nggak kekumpul, cuma itu aja yang saya punya satu, dan saya juga nggak beli VGA dan lain-lain lagi, sampai saya mutusin buat beli yang satu paketan aja yang udah jadi PC, tapi speknya bisa saya pilih sendiri kan. Saya lihat-lihat di online shop dan saya nemu spek yang ini, spek yang pakai GTX 1660, dan harganya jauh lebih murah. Saya dapat ini dengan harga 10.650.000 untuk PC-nya ini aja, belum monitor. Kalau monitornya ini saya dapat dari jual motherboard yang saya beli yang pertama itu. Saya dapat ini. Sekitar harganya 1.900.000-an lah kalau di sini. Di online shop ada berbagai macam harga, dan saya mumpung ada di sini dengan harga yang lumayan murah karena harga umumnya sekitar 2 juta kan. Dapat harga yang lebih murah sekitar 1.900.000-an. Kayaknya saya langsung ambil yang ini tanpa pikir panjang lagi kan, langsung ambil yang ini. Dan untuk speknya ini speknya sih ada di sini. Untuk prosesornya saya pakai yang ini. Core i5 yang 6000 yang 9400F. Ini nggak isi VGA lagi karena seri F kan, seperti kita tahu seri F tuh nggak ada VGA-nya. Ada prosesor yang ada VGA-nya, ada yang enggak. Kalau yang ini yang enggak ada Intel HD-nya lah. Kalau di biasanya kan prosesor biasa ada Intel HD-nya. Kalau ini enggak pakai. Jadi full prosesor. Ini harganya berapa ya di internet? Sekitar 2 jutaan lah. 2 juta berapa gitu, lupa saya. Udah lama soalnya belum cek lagi juga harganya. Sekarang mungkin bisa lebih murah.
Ini terus untuk motherboardnya ini pakai ASRock yang H310CM HDV. Ini sih saya nggak terlalu mentingin bukan prosesor motherboardnya. Soalnya saya dulu netapin sama dagangnya cuma pokoknya prosesornya harus Core i5 sama VGA-nya harus ini, RAM-nya harus ini. Kalau sisanya terserah dia lah. Soalnya saya juga nggak terlalu ngerti kan tentang komputer, makanya sisanya terserah dia mau pakai yang apa. Dan akhirnya dia pakai yang ini. Mungkin karena juga budgetnya pas pakai yang ini. Tapi ini lumayan bagus kok. Lumayan sudah didukung yang 9 Gen juga, 9 Gen. Oh iya, motherboard saya waktu ini tuh yang pertama saya beli itu cuma support sampai Kaby Lake. Karena kelamaan beli sisanya makanya sampai nggak support Kaby Lake. Ini cuma support Intel aja sih. Ada beberapa motherboard yang support Intel sama AMD, tapi ini cuma Intel aja. Terus untuk VGA-nya ini yang paling penting dari semua aspek di komputer bagi saya juga desainer dan juga gamer. Ini yang paling penting. Ini VGA yang tadi saya bilang GTX 1660, punyanya Colorful. Ini sih termasuk kalangan Colorful, ini termasuk merek yang yang menengah lah kalau harganya. Ya bisa dibilang murah untuk ukuran GTX 1660. Soalnya kalau dibandingin sama Asus kan yang Strix lagi harganya nggak masuk akal, bisa sampai 2 kali ini harganya. Untuk VGA yang sama bisa harganya 2 kali lipat. Soalnya kenapa saya berani milih yang ini, saya juga kan udah nyari-nyari di internet. Pokoknya waktu itu udah nyari semuanya, harus sampai bener lah saya bikin komputernya. Ini soalnya GTX itu sama aja sebenarnya. Bukan GTX, maksudnya VGA-nya sama aja. GTX yang 1660 maupun mereknya mau yang Colorful, mau yang Asus, ada juga kan itu Zotac kalau nggak salah, Zotac. Terus ada lagi Galax, ada yang MSI. MSI itu udah harganya udah lumayan bagus sih, udah lumayan tinggi. Ini juga ada yang Gigabyte kalau nggak salah, Gigabyte, terus Inno 3D dan lain-lain. Saya juga lupa kalau dibilangin satu-satu mereknya. Saya nyari di internet, ya mereka bilang sih performanya sama aja, cuma beda mungkin di jumlah fan-nya. Ada juga yang fan pakai 3 fan, kalau yang Strix tuh udah pakai 3 fan, dan juga RGB. Itu yang bikin dia mahal. Karena kita semua tahu kan, semua yang warna-warni itu pasti lebih mahal kalau ukuran komputer. Makanya itu, dan juga dia kan merek Asus sudah terkenal, jadi mungkin itu yang jadi nilai lebihnya. Tapi untuk performa sih saya pakai yang ini enak-enak aja. Main game tuh udah rata kanan semua, nggak perlu mikirin frame rate lagi lah. Tapi memang ada sih beberapa game juga yang masih harus diturunin lagi, nggak harus ultra, tapi high tapi udah enak banget. High itu udah mantep dah. Oke, terus untuk RAM-nya saya pakai yang GeForce yang Delta RGB. Ini yang pertama saya ditawarin yang Tsunami kalau nggak salah, tapi yang pertama itu untuk budget yang pertama, harganya yang pertama bukan 10.650 ya, 10 juta berapa gitu, tapi lebih murah dengan 650. Itu saya ditawarin yang Tsunami. Tapi untuk lightning-nya itu cuma yang cuma LED cuma LED aja, jadi nggak RGB. Tapi saya kan waktu itu udah kayak harus RGB gitu lah. Makanya saya nyuruh dia, nanyain sama dia pakai yang RGB aja. Makanya dia langsung nyaranin yang GeForce Delta ini. Keren sih. Ini deh, yang ini. Keren sih lumayan. Dan performanya juga enak. Nggak ada lancar-lancar aja untuk ukuran RAM. 16GB, saya pakai yang 16GB, yang 8GB dual channel. Jadi harusnya sih udah enak. Emang enak sih, bukan harusnya lagi. Terus ini untuk power supply. Power supply dia pakai yang Lux. Ini bukan saya yang milih, dia yang milih. Ya, dia pakai yang Lux, RGB juga, yang Aerocool Lux yang 550 watt. Ini udah bronze ya. Udah bronze nih, 80 plus. Udah bronze, jadi harusnya udah aman lah. Soalnya dia udah, saya yakin banget dia udah menekan budget. Soalnya dengan harga segitu udah dapat perform spesifikasi yang kayak gini itu udah termasuk bagus banget lah. Udah beruntung banget saya dapat yang ini. Mungkin sekarang bisa lebih murah lagi karena kan waktu itu tahun 2019, jadi ya seharusnya sih makin lama semakin murah. Terus untuk fan-nya saya pakai ASI.
Dia milih yang RSI, bukan saya nggak tahu masalah fan. Dia pakai yang ini. Yang pertama dipakein ada 4, 1, 2, 3, 4. Depan ada 3, terus yang di belakang ada 1 untuk fan-nya. Tapi waktu ini saya tambah lagi di atasnya lagi 2 fan. Ini harganya kalau nggak salah 75 ribuan. 75 ribuan. Oh, lumayan keren sih soalnya RGB juga kan. Saya emang apa ya? RGB lover lah. Udah harus RGB gitu. Terus itu aja sih. Nah, ini juga untuk heatsinknya. Heatsinknya saya pakai yang RSI juga biar satu merek, biar akur mereka. Ini RGB harganya berapa? Oke, sekitar 150 kalau nggak salah. Nanti kalian cek lagi ya kalau masih penasaran dengan harganya. Ini yang pertama dia pakein bukan yang ini. Ini saya tambah sendiri. Yang pertama dia pakai yang bawaan asli dari prosesornya lah, bukan merek lain. Tapi saya lihat kan kurang cantik gitu. Yang lain kan udah RGB, makanya saya ganti pakai ini. Lumayan bagus sih juga. Terus untuk casingnya saya pakai yang flash and light flash kalau nggak salah namanya. Ini untuk kotaknya saya udah taruh di belakang. Ini kenapa saya milih yang ini, karena simple, bentuknya tuh simple. Saya suka yang simple, nggak terlalu norak lah. Ada juga dulu kan yang biasanya orang senengin tuh yang di depannya ada 3 fan tuh, yang kelihatan 3 fan. Saya nggak terlalu suka yang kayak gitu. Mendingan yang kayak gini. Simple, cuma ada garis 1 tapi udah RGB. Itu yang penting udah RGB lah. Udah black kan, udah matte, jadi enak banget dari lihatnya. Juga ini nggak terlalu gede juga, nggak terlalu kecil, ya medium lah. Oke, dan di belakangnya saya pakein untuk wifi-nya, ini saya pakein yang dark di atasnya. Saya pakai yang TP-Link wireless, apa mungkin mereknya. Saya pakai yang ini udah 150 Mbps untuk kecepatannya. Ya emang lumayan sih untuk kecepatannya, nggak terlalu gimana. Kalau ini nggak include ya sama harga yang 10 juta tadi, 10.450 nggak include. Ini saya beli sendiri. Jadi pas sudah beli ini sama sekali nggak ada wifi receivernya. Jadi saya pakaiin yang ini. Nah, ada cerita lucu juga. Pertama saya mikir router tuh bisa dijadiin wifi receiver, dan saya beli router. Udah mana ya? Saya beli yang ini. Ini untuk routernya. Bego banget gak sih? Saya mikir ini bisa dibuat jadi wifi receiver juga, ternyata enggak. Ini router tuh sebenarnya buat kayak apa ya dibilangnya, biar lebih gampang, kayak cuma buat ngebagi sinyal wifi-nya aja. Semuanya kalian punya wifi, nah gunanya router ini buat ngebagi sinyalnya. Semuanya kalian ada di lantai 2 dan di lantai 1 semuanya nggak kebagian. Kalian pakailah ini, disambungin pakai wifi-nya, ditaruh di bawah biar yang di bawah juga ikut kebagian sinyal wifi-nya. Dan saya mikir ini bisa buat jadi wifi receiver. Saya belinya ini online waktu itu, nunggu 3 hari kalau nggak salah. Udah seneng nih, udah internetan. Waktu itu belum punya wifi, baru punya HP aja kan. Saya mikir buat pakai hotspot. Udah seneng, ternyata udah dicolokin kan, ditunggu-tunggu nggak. Ini yang di sini ini sinyal wifi-nya nggak, masih silang dan nggak bisa dipakai. Emang bego sih itu. Oke, nah dan untuk aksesorisnya kayak keyboard, ini speakernya sama mouse. Yang pertama saya nggak pakai ini. Yang pertama saya punya yang ini untuk keyboardnya. Nah ini dia. Ini keyboard pertama saya untuk komputer ini. Ini dibeliin sih sama ipar saya. Karena waktu itu dia lihat ada katanya yang ini, tapi ini include mouse-nya juga dengan merek yang sama. Saya masukin dalam sini. Ini merek Lokai. Emang bukan merek yang umum sih, bukan merek yang familiar. Ini jelas buatan Cina. Yang ini sih kayak waktu itu dia beli berapa gitu, 100 ribuan kalau nggak salah, dapat langsung include sama mouse-nya ini. Kalau mouse-nya udah kayak plastik biasa. Tapi nggak apa-apa sih, waktu itu emang udah enak aja kan. Saya
pertama kali pakai ini. Terus keyboardnya juga ini kalau dihidupin RGB juga, tapi nggak usah diatur RGB-nya, jadi statis gitu aja. Ya udah keganti gitu aja, merah kuning hijau, nggak usah diganti apa-apa lagi. Tapi ya lumayan lah. Waktu itu soalnya awalnya saya malah pengen pakai keyboard saya yang Logitech kalau nggak salah, yang harganya 50.000. Saya awalnya mau pakai yang itu, terus mouse-nya saya mau pakai yang wireless juga yang punya Logitech. Tapi mungkin dia ngelihatnya kayak masa pakai itu gitu loh, yang lain udah RGB, makanya dia beliin yang ini. Tapi sekarang saya udah ganti juga pakai yang apa ya, yang lebih baik mungkin. Saya pakai yang ini, yang ini. Saya pakai yang Logitech yang G103. Kenapa saya pakai yang ini? Karena harganya juga masuk akal bagi saya. Karena harganya ini sekitar 275 kalau nggak salah waktu ini. Ya, bener nggak sih? 275 nggak? Kan waktu ini sama belinya sama kamu. Masa sih? Oh iya, 275. Harganya 275 kalau nggak salah di sini. Tapi di toko di online shop harganya beda-beda sih. Yang G173 sama G102. Perbedaannya ada di apa ya? Di PI kalau nggak salah. Ya intinya kalau yang 103 menurut saya sih lebih enak. Terus untuk keyboardnya yang waktu ini saya review, itu pertama kali, ini udah cita-cita dari dulu punya yang Mecha Warrior. Yang pertama saya inginnya Mecha Master sih, tapi karena ya nggak perlu numpad sih kalau saya pikir, soalnya itu kayaknya cuma buat kasir sih menurut saya pribadi ya. Mungkin kalau orang yang udah biasa pakai numpad enakan pakai numpad, tapi karena saya cuma buat desain kan sama main game, jadi nggak perlu lah pakai itu. Makanya saya pakai yang DA Mecha Warrior, DA Digital Aliens yang Mecha Warrior. Enak sih RGB. Kalau kalian penasaran gimana enaknya, bisa tonton video yang ada di sana. Oke. Terus untuk mousepadnya saya pakai yang Digital Aliens juga, yang D4 gaming mousepad. Saya pakai yang full size. Yang full size, jadi nggak cuma sedikit-sedikit aja. Ini semua dapat kebagian jatah, yang keyboardnya dapat, mouse-nya dapat, ini enggak lah. Oke. Dan juga lagi satu, ini mouse-nya, speakernya. Ini saya dapat dari dia. Dari editor saya, Anggara. Karena nggak kepake di kosnya, makanya dikasih ke sini aja. Soalnya masa nggak ada suaranya kan. Saya udah mau beli yang Logitech waktu itu, yang kecil Logitech apa gitu namanya, yang lumayan keras lah. Tapi dia bilang pakai yang ini aja, mau nggak kepake. Ya udah, daripada keluar duit lagi kan, dengan pakai yang itu. Terus udah itu aja sih untuk spesifikasinya. Kemarin ada yang nanya kan untuk buat desain. Kalau menurut desain sih, menurut saya sih udah lumayan ya. Ini kalau mau pakai Blender masih bisa. Aplikasi Blender itu. Dan juga After Effects juga kemarin saya nyoba masih bisa. Premiere oke juga. Walaupun ya nggak selancar-lancar banget sih. Tapi masih oke sih. Masih enak lah dibuat ngedit kayak gitu. Terus untuk game, itu kenapa saya milih Intel? Karena Intel menurut saya pribadi sih paling balance lah dia buat game sama desainnya. Buat desain dia tuh kayak stabil aja gitu, makanya saya pilih Intel. Dan akhirnya untuk game lancar jaya. Main game kayak game-game berat lah, kayak GTA 5, Far Cry, terus The Witcher waktu ini udah sempat nyoba juga, Sekiro, game-game baru juga udah banyak. Itu lancar jaya, udah rata kanan semua. Tapi emang belum terlalu rata kananan sih, soalnya ada juga pilihan kalau di game tuh ada kayak resolution scale. Kalau itu masih pakai yang 100%. Kalau di atas itu udah nggak kuat. Kalian harus pakai RTX 2080 mungkin, atau pakai yang GTX 1080 baru bisa pakai yang render scale. Tapi nggak terlalu berpengaruh sih kalau di game menurut saya. Itu cuma buat monitor-monitor yang 4K aja. Ini monitornya 1080p ya. Coba pakai, udah full IPS, udah sRGB juga. Jadi udah enak banget. Ini udah, ya pokoknya udah saya cari-cari lah, dapat akhirnya yang ini. Sebelum datang Armageddon. Itu yang terbaru, Armageddon dengan harga yang lebih murah dari ini, dengan performa yang sama. Tapi kayaknya ukurannya lebih kecil. Sama ya? Ukurannya sama juga. Jadi ya saya terlalu cepat lah beli monitor. Tapi masa nggak ada monitornya kan? Ya jadi udah sama lah. Yang penting udah dapat, cuma Armageddon terlambat datang. Ya tapi nggak apa-apa sih. Intinya
spesifikasinya sama aja sama yang ini. Oke, itu aja sih pengalaman saya untuk komputer ini. Nah juga mic ini ya nggak usah lah ya. Itu beda lagi. Iya, ini beda lah bagian editing. Ya intinya saya nggak nyesel lah belinya ini. Udah ngumpulin uang kan, Udah dari dulu, udah dari SMP. Nggak sih SMP, dari SMA. Tapi SMA dulu pengen beli laptop kan. Awalnya sih saya gamer biasa kan, tapi lama-kelamaan makin suka ngeliat grafik, makanya sekarang punya ini. Cukup puas sih punya yang ini, walaupun mungkin nanti saya pengennya nambah lagi ke mungkin GTX 1080, mungkin ke RTX, bakalan upgrade ke RTX, tapi belum, masih nunggu AdSense ya. Makanya kalian tolong dukung channel saya, kalau kalian pengen lihat PC ini berubah, mungkin kalian mau lihat VGA-nya nyala. Kalau ini kan belum nyala tuh, walaupun colorful tapi nggak ada colornya, cuma merah aja, nggak apa-apa. Yang penting performanya untuk sementara. Tapi ya itu aja. Tapi saya seneng sih itu aja intinya. Udah puas lah. Intinya sekarang mau game apa aja masih rata kanan, dilibas semuanya, enak. Oke, dengan harga segitu, kalau di total nih harganya sekitar berapa ya? 13 juta lah sama gininya. Sama apa? Monitornya. Tapi kalau sama ini beda lagi harganya. Oke. Itu aja pengalaman saya. Kalau kalian mungkin mau nanya-nanya nanti tentang apa-apa tentang ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab bagi kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya coba jawab satu-satu. Oke, jika kalian nanya apakah worth it atau enggak, pasti worth it. Makanya saya buat kan, makanya saya beli pasti worth it. Jangan nanya itu, udah pasti worth it. Karena kalau kalian punya barang yang ingin dibeli tapi masih ragu-ragu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jika kalian mau review barang tentang suatu barang yang masih kalian pertanyakan, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Kalau kita dapat kesempatan review, kita bakalan review juga. Dan juga dari kalian jika ada yang masih bingung tentang tutorial atau cara-cara seputar teknologi, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita buatin tutorialnya deh, kayak apa gitu semuanya yang tentang seputar teknologi. Oke, itu aja. Jika kalian suka video ini, klik tombol thumbs up, dan jika nggak suka, klik tombol thumbs down. Sub semua.